Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata, seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, mungkin bertanya, bagaimana semua itu bisa terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua. Bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan Yesus. Jika teman-teman semua ingin mendukung kami, silahkan like, share, subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami membahas kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Kisah kali ini terdiri dari 6 bagian. Ada 6 kisah yang akan dibagikan kepada kita semua. Bertemu kembali dalam kisah yang keempat, Devosan Padre Pio 108 yang kita singkat dengan Kissing the Puppy. Kali ini kita akan membagikan kisah merasa di padang yang gersang. Padre Pio membantu. Mari kita saksikan kisah beberapa devosan yang akan disampaikan oleh Pak Marcel, Ibu Inge. Semoga menginspirasi kita semua. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Saya kisah yang disampaikan, dibagikan oleh Monica tadi ya. Saya pikir juga saya mengalami hal yang sama ketika dalam sakit itu berdoanya kurang. Sangat kurang. Jadi kadang-kadang akhirnya saya berpikir dalam beberapa hari dari kemarin, mengapa ya pada saat sakit saya enggak berdoa, tetapi pada saat sehat mau berdoa gitu. Jadi saya pikir-pikir mungkin ini juga adalah satu ujian untuk saya, untuk yang lain. Kadang-kadang pada saat kita sakit, fokus kita itu pada sakit ya. Jadi kita lupa pada Tuhan jadinya. Jadi orientasinya menjadi berubah karena fokus kita kapan mau sembuh, kapan bisa cepat ini. Sehingga rutinitas berdoa, waktunya berdoa sering sekali terlalaikan. Dan mungkin juga sebagai satu cobaan untuk kita sejauh mana kita bisa konsisten untuk mau berdoa. Jadi saya mengalami hal yang sama ketika saya sakit dan sampai sekarang masih belum begitu fit. Ada rasa kering ya ketika dalam suasana sakit itu untuk berdoa. Jadi untuk yang lain harapannya jangan mengalami seperti yang kami alami gitu. Jadi memang kita pengen cepat-cepat sembuh, tapi jangan lupa pada Tuhan, itu yang paling penting. Ya, yang biasanya saya rutin ngikutin doa rosario pagi, tapi hilang begitu saja, menguap begitu saja dalam saat sakit ini. Jadi berapa kali aja masih bisa, tapi selebihnya banyak sekali kemalasan dan sebenarnya juga tidak mau tidur-tidur terus, tetapi ya kondisi membuat kita menjadi tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Jadi saya pikir ini satu
ujian untuk kita sejauh mana kita mau konsisten dengan doa-doa yang kita sepakati sendiri dengan diri sendiri, mau berdoa, mau menjadi pendoa. Nah, ini satu hal yang saya refleksikan selama saya sakit. Demikian saya bisa menambahkan. Saya juga mau menambahkan, Bu. Iya. Jadi ceritanya lucu, saya TikTokan sama Civeve juga waktu itu. Iya, tapi saya katakan sama Civeve, kita tuh kayak orang bingung ya. Saya bilang begitu kan. Bingung nggak tahu mau ngapain gitu ya. Ya sama juga yang saya alami, demikian juga. Rasanya kok ya untuk berdoa itu, tapi saya mempush diri saya untuk tetap doa gitu. Walaupun memang acak-acakan gitu. Acak-acakan tidak bisa rutin seperti dulu gitu. Itu yang terjadi pada proses seperti padang gurun begitu. Makanya saya waktu Marcel dinyatakan positif malamnya itu, pas malam sebelum keluar hasilnya saya udah berdoa dalam hati ini, pokoknya apapun yang terjadi saya harus siap begitu. Hanya saya mohon sama Tuhan, kalau itu terjadi tolong bantu saya lebih kuat lagi untuk bisa handle ini masalah gitu kan. Supaya saya tidak panik, supaya saya tidak gerasa gerusuh, dan mohon semoga semuanya bisa teratasi gitu kan. Jadi bisa ada solusi gitu. Ya sudah, akhirnya begitu bangun tidur dia katakan positif, ya sudah, saya udah ya sedih, pasti shock juga gitu. Tapi untungnya malamnya sudah mempersiapkan diri gitu ya. Ya sudah, jalani aja deh, saya bilang gitu. Mau apa lagi gitu kan. Ya terus sudah gitu, hanya mohon supaya tidak lebih parah lah ya, tidak parah gitu. Lalu berikutnya kemudian saya juga udah pasti dah, saya pikir saya kena, saya pikir gitu. Karena saya waktu hari Minggu dia belum dinyatakan, dia kan agak ada masalah di pinggang juga. Saya pijit dia, udah dah, harus saya bilang itu pasti saya kena gitu kan. Kalau Civeve karena minyak angin kan, kalau saya juga pijit dia gitu kan. Di otak tuh udah ya, kalau saya pun kena juga nggak heran gitu kan. Jadi akhirnya gitu pagi begitu terjadi batuk, malamnya saya udah gelisah kan malam itu. Jadi kok nggak enak banget nih badan, tenggorokan. Besok paginya saya, jadi kalau tidur itu ya Bu, kita tuh kayak antara tidur dan enggak. Jadi kayak ada perang di otak gitu ya. Nah akhirnya besok pagi saya katakan, saya harus kok tes nih, saya bilang gitu. Saya bangun tidur, saya langsung daftar, saya harus tes, tolong antar saya bilang gitu. Ya udah. Siangnya pas tes itu ya, terus Renato nyusul. Sakit kepala saya. Ya sudah deh, kita bakal jadi pasien COVID, saya bilang gitu. Ya sudah. Nah, pada tahap selanjutnya adalah belajar menerima sakit. Di sini saya salut sama Cilili. Saya belajar dari Cilili juga ya. Jadi dari sakitnya teman-teman yang ada di sini itu saya belajar. Gitu. Cilili bagaimana dalam situasi yang luar biasa begitu, beliau tuh semangat gitu, doa di mana-mana, dia suka cerita, saya doa di sini. Saya bilang, malu saya. Iya, saya mau ini contoh memang Cilili ini sangat menginspirasi ya. Kenapa? COVID saya berusaha untuk seketat mungkin, baik kalau ke kantor, keluar, untuk tidak begitu kontak dengan orang. Karena itu untuk saya masih penyakit yang begitu menakutkan. Tetapi ketika saya selalu melihat Cilili dengan luar biasanya dalam kelompok ini, dia menginspirasi saya untuk udah abaikan penyakitnya, jangan terlalu dipikirin gitu. Nah, ini saya contoh konkret yang ada dalam kelompok ini, yang begitu dari awal rambut tidak ada, muka pucat, sampai sekarang suaranya begitu kencang. Nah, ini yang membuat saya jadi semangat juga, mau kalau dalam kondisi sakit ada role model kita yaitu Cilili. Iya, Cilili, Cecilia juga, dan Bu Tere itu menginspirasi banget gitu. Makanya ketika saya sakit juga saya merasa, sakit yang saya derita ini, nggak ada seujung kukunya dari penderitaan mereka itu gitu. Jadi paling tidak saya merasa harusnya saya bisa menjalani ini lebih bersyukur gitu kan.
akhirnya lebih bisa membawa hati itu lebih ringan gitu daripada saya harus fokus dengan ini. Karena semua orang mengatakan juga, oh Mario bagaimana? Mau diungsi? Aduh, saya bilang, saya pusing kepala, saya bilang gitu. Gak bisa, gak ada tempat pengungsian untuk Mario, saya bilang. Kalaupun Tuhan menghendaki dia kena, ya sudahlah. Apa yang terjadi, saya bilang gitu. Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Karena saya angkat tangan, saya bilang gitu. Karena saya yang masak semuanya gitu kan. Tapi ya mau gimana, saya mau ungsikan di mana, dia nggak ada tempat gitu kan. Sampai pada titik seperti itu, udah saya bilang, saya jangan jalani kok, saya bilang gitu. Saya bilang sama mama saya kan, saya jalani, kita jalanin aja. Saya bilang, udah tenang aja, saya bilang gitu kan. Dan situasi yang sama juga sama Ci VV, ya kering dalam doa itu sama terjadi. Karena saya sempat, iya Ci, kita bingung, nggak tahu mau ngomong apa, mau doa juga, doa kayak ngeblank gitu loh. Apa ya kita mau doa apa? Nggak ada pikiran. itu benar-benar padang gurun yang kami rasakan. Tapi pelan-pelan saya harus mempush diri saya. Ya saya juga disupport sama Ibu Ine, Ibu Evo juga ya, dan teman-teman yang lain juga selalu tiap malam berdoa luar biasa gitu buat kami semua. Ya itu yang membuat kami juga, saya malu juga ya dalam hati, tiap malam kita didoain, masa sih kita juga nggak ada effortnya untuk diri sendiri gitu kan. Nah ya setelah itu pasca COVID yang terjadi, ya itu lagi Marcel nggak bisa tidur. Kalau saya puji Tuhan gampang tidur, cuman gampang capek gitu. Nah itu yang sekarang yang kita hadapi ya kayak gitu. Kayak kemarin juga saya sempat sama Ci VV juga, waduh nanti efek COVID-nya begini-begini, karena saya udah diceritain kan sama teman saya kan, jadi terasa lebih tua dan segala macam. Rambut rontok, kulit keriput dan segala macam. Ya begitulah. Jadi pada poinnya adalah situasi padang gurun ini, kami bersyukur bisa melewati padang gurun ini dengan doa-doa dari Bapak Ibu semua, sehingga kami boleh melewati situasi yang berat ini, bisa keluar dari situasi yang berat dengan dukungan doa Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin tambahannya juga karena Bu Inge dengan keluarga bisa lebih pasrah gitu loh. Udah apa kata Tuhan deh gitu yang membuat. Ya sampai pada titik itu sih sebenarnya. Sama, saya juga kemarin juga gitu kan, karena orang tua suka-sukamu Tuhan. Karena bapak saya posisi seperti itu juga, sempat malam itu juga begitu. Ya udah apa kata Tuhan deh gitu. Puji Tuhan saya nimbrung pas semua masih mendengarkan ketiga kesaksian ini, sangat bagus ya buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi emang mengalami itu, kata Pak Marcel tuh paling bisa jangan dah, nggak enak. Ya emang betul buat Pak Marcel. Tapi kalau sudah mau menghindar nggak bisa, menghindar kita nggak bisa, semua terjadi. Jadilah kehendakmu. Ya, jadi saya pernah nemenin istri juga sih ya, berapa lama ya. Jadi emang saya udah alami juga yang seperti yang cerita Monica VV itu saya sudah. Padang gurun itu benar. Karena waktu kita mengalami itu, kita merasakan kita nggak bisa apa-apa lagi. Karena apa? Fokus kepada pasien satu. Fokus pada suster. Fokus pada perawat. Jadi waktunya habis. Sudah itu dengan pasien, ke dokter, perawat, habis waktunya. Nggak bisa lagi berdoa, itu benar itu. Jadi itu kalau di rumah sakit ya. Sama juga di rumah juga. Kalau pasiennya yang sakit ya kita harus terus kan. Otomatis berkurang lah ya waktunya ya, dan kondisi kita juga menurun ya, itu benar. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan terakhir itu? Saya terakhir doanya ya itulah suka-sukamu lah Tuhan, terjadilah padamu menurut perkataan. Ya dah, akhirnya seperti Bunda Maria, ya toh, aku ini adalah debu di alas kakimu yang maha kudus, terjadilah padaku menurut apa yang kau inginkan, beri yang terbaik buat aku. Udah, karena sudah nggak bisa apa-apa, badan sudah, badan saya 95 tinggal 70 sampai 70-an, 95 sampai 70-an kilo habis gitu. Nah di sini sudah istilahnya bahasanya tinggal daun kering, kalau bahasa saya, istilah saya daun kering udah tinggal terbang aja, udah nggak bisa apa-apa.
Jadi apa yang bisa kita lakukan ya, sampai pernah yang terakhir itu dia bilang, istri saya ngomong sama saya, Acu bilang, saya kasihan sama Edison, badannya kurus. Dia cerita sama teman saya bilang, Acu, saya lebih kasihan sama kamu, yang penting badan saya habis, gak apa-apa, yang penting kamu sehat. Nah inilah saling memperhatikan satu sama lain. Dia memperhatikan saya karena saya kurusnya banyak, ya 20 kiloan ya. Dia juga habis 20 kiloan, sama-sama habis 20 kiloan juga. Jadi nggak bisa apa-apa lagi sebenarnya kita itu. Baik pasien, baik yang mendampingi. Apa sih yang bisa kita lakukan lagi selain berserah? Ya kan, lagunya kan bagus kan ya, berserah kan ya. Itu ya berserah aja lah. Hidup ini ya itu. Tapi ya dari pengalaman ketiga ini, semua ini emang benar. Kadang-kadang kita ngeblank gitu. Tidak bisa apa-apa. Yang tadi yang disebutin padang gurun, iya juga. Ngeblank juga iya. Dan juga tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, iya juga. Nah tapi ya emang belajar dari Bu Lili ya. Emang benar. Bu Lili itu kalau bahasa saya orangnya cuek. Kayak di badan dia itu nggak ada apa-apanya. Padahal dia sakitnya berat ya. Stadium 4 ya. Bahasa saya itu cuek bebe. Cuek bebe, tahu kan? Sama sekali nggak tahu apa-apa. Dia tuh nggak merasa dalam dirinya ada yang kurang. Sebenarnya bukan hanya itu. Dia tulangnya itu nggak bisa jalan juga itu, Bu. Tadi belum ditambahkan ya. Tidak bisa jalan, dia tidak bisa ngelangkah, itu kakinya sakit. Tapi dia semangatnya itu yang nggak bisa dibendung dia. Kalau air bah itu kita bilang ya, air bah, semangatnya itu dia itu. Itu yang membuat dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan ada hal-hal yang mengganjal, tabrak aja situ sini, tabrak aja, yang penting cuek bebas saya bilang. Makanya itu yang menginspirasi kita semua, teman-teman ini. Emang sakit yang orang CA itu berat sekali, saya kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak. Terus terang aja, istri saya itu levelnya 89, morfin udah nggak mempan. Jadi apa sih yang bisa? Nggak ada yang bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan, itu saja. Jadi dari pengalaman ini, ya bahasa Edison tadi itulah, ya suka-sukamu lah Tuhan, kalau udah terjadi, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku lagi. Apa yang terbaik buat hidupku, yang ini yang terbaik. Kalau Tuhan mau panggil, ya panggil lah. Ya toh, nggak bisa apa-apa kan. Kita harus memikul salib. Salib yang diberikan Tuhan ya emang segitu. Yang dia lihat lebih kuat ya kasih yang banyak. Tapi dengan iman dia pikul. Kalau nggak kuat lagi ya Tuhan panggil. Pulang aja deh kalau gitu. Balik aja deh ke rumah. Tinggal di rumah Bapak aja. Ya kan gitu kan. Tapi terakhir saya sama istri saya rekonsiliasi juga. Seperti yang Ibu ngomong. Rekonsiliasi berdua. Melalui sakramen juga. Itu tetap Evodia. Melalui Romo. Jadi tetap kita jadi anak-anak Tuhan. Apalagi sekarang kita jadi anak-anaknya rohaninya Padre Pio ya kan. Artinya berserah sama Tuhan tapi dengan iman, tidak berserah artinya terserah deh, bukan, artinya berserah dengan iman. Kalau yang Tuhan mau yang berikan saya sembuh, ya, berikanlah yang terbaik sembuh. Kalaupun harus pulang, ya pulanglah. Karena waktunya Tuhan sih, bukan waktunya kita. Kita maunya sehat kan, kayak kata Pak Marcel, pengen sehat. Kayak Monik juga kan bilang, Monika, pengen sehat, tapi kok nggak sehat-sehat terus ya. Nah inilah waktunya, bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Nah itu Bu Evodia. Ya. Jadi dari pengalaman saya ini, yang 3 ini, tetap aja pegang saja salib. Jangan lepas dari salib. Jangan tinggalkan salib. Serahkan, satukan penderitaan dengan salib. Itu karena dengan salib, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dengan salib. Karena Tuhan Yesus nggak ngajarin ke yang lain, sang kuli. Tuh, nggak ngajarin yang sang mewah, sang kaya, sang hebat. Nggak ada, sang kuli. Artinya mikulnya salibnya yang berat-berat itu. Kalau Tuhan lebih tahu beratnya seberapa untuk kamu, untuk ini berapa, pasti Tuhan lebih tahu.
Tapi buat kita ya kita berserah penuh, hidup ini percayalah Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Itu aja Bu Evodia, terima kasih. Terima kasih Pak Edison ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Devosan Padre Pio, inilah kekuatan kita. Yang nilai-nilai ini yang harus terus kita pegang dan kita tanamkan ya, bahwa dukungan satu dengan yang lain lewat doa-doa itu sungguh luar biasa. Pada saat-saat seperti ini tidak ada orang yang mau mendengar karena semua ingin didengar. Ya, karena memang situasinya begitu. Pandemi ini melatih kita semua. Nah, sekarang kita kelompok doa ini ada, kita yakin juga pasti Padre Pio terus mendoakan kita, dan sekaligus kita juga diuji nih, rontok satu-satu nih ya kan. Gedubrak itu yang namanya Bu Ina, ya kan? Habis Bu Ina gedubrak saya tanpa ada aba-aba loh, nggak ada itu tanda-tanda. Kita tuh mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini, gitu ya. Tapi mau diuji apakah kita tetap setia, dan saya lihat teman-teman itu langsung itu ya, otomatis ambil alih peran semua ya. Ada yang jadi supir, ada internet ya. Nah, jadi semua ambil itu, bahwa inilah kita yang namanya satu tubuh itu ya. Semuanya punya peranan penting, gak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Nah, ini yang harus kita jaga betul ya di dalam devosan Padre Pio. Dan itu adalah ciri-ciri dari anak-anak Padre Pio. Tidak yang heboh di luar, tidak seperti itu, seperti doa kita kan. Kita lebih banyak heboh di luar. Padre bilang enggak. Tinggallah dalam diriku Tuhan ya. Nah, itu lebih, dengan keheningan kita lebih melihat dalam ketelanjangan kita. Jadi kita pertahankan terus ya nilai-nilai yang diajarkan kepada kita, dan yang paling penting kita amalkan. Dan itulah salam kita setiap hari. Sila strada, solievo della sofferenza. Itu kita hidup dan menghidupinya. Kita jadi jalan meringankan penderitaan. Apapun itu, sekecil apapun, itu sangat berarti. Hari gini, ada orang mau dengar cerita kita, itu wow. Ya kan? Itu wow. Kita diminta, dilatih untuk memberikan. Itu tadi ya, pesan hari ini. Yesus tidak bilang, ini ayo bantu aku memanggul salibku. Tapi dia bilang sedikit saja, secuil, sekeping saja dari salibku, yaitu perhatikan penderitaan sesama. Mungkin itu teman-teman yang kita bisa berbagi ya, kisah singkat para devosan pada malam hari ini. Semoga menginspirasi, menguatkan teman-teman yang lain. Saya lihat Ibu Kencana mengangkat tangan, atau mau menyampaikan sesuatu Ibu sebelum kita akhiri? Enggak, saya cuman enggak ngomong apa-apa Bu. Terpesona, jadi terinspirasi, memang hebat sekali. Ya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Luar biasa ya. Kita juga inspirasi kita itu sebetulnya ya Ibu Kencana ya. Kalau dari usia begitu ya, sudah malam tetap cantik ketika berdoa, itu berdandan gitu loh ya. Nah, ini luar biasa menginspirasi. Kemudian yang kedua itu juga Lili ya, Ibu Lili. Ibu Lili itu Itu yang jadi sumber inspirasi tuh mestinya dia ngomong itu. Itu luar biasa. Demikianlah kisah singkat devosan Padre Pio 108, Kissing the Puppy. Di padang gersang, Padre Pio membantu. Dan kita akan bertemu pada kisah berikutnya
yang masih merupakan rangkaian kisah singkat devosan Padre Pio Kisim de Papi, yaitu namaku disebut dalam doa devosan Padre Pio. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jika ingin mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Solievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.